Di sana Dejan lawan siapa? 6-2 udah. Itu A3. Triple A. Ceker itu. Ya, saudara, babak yang kedua pertandingan antara kesebelasan Tunas Betawi dengan kesebelasan Army kita gulirkan, dan kick off sudah bergulir, masih ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Bola ini dikuasai oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi dalam kampanye mereka untuk bisa mencetak gol penyeimbang dan juga comeback atas lawan kesebelasan Army. Dan kini bagian serangan dari pengarah lapangan pertandingan lepaskan umpan lebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Army. Sebuah akselerasi dilakukan kesebelasan Tunas Betawi berbahaya, tetapi bola berhasil diblok oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Army. Sepak pojok serangan kita lihat bagi kesebelasan Tunas Betawi sudah dilakukan, berbahaya, kembali terjadi perebutan bola. Kita lihat dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Army. Serangan baik dilakukan Army dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Tunas Betawi, dan kita lihat peluang terjadi. Kembali sebuah counter attack yang menjadi pola permainan kesebelasan Army pada pertandingan kali ini benar-benar menjadi sebuah ancaman yang sangat serius bagi kesebelasan Tunas Betawi. Hampir saja saudara kita saksikan pemain kesebelasan Army menghukum benarnya di pertahanan kesebelasan Tunas Betawi, dan kali ini tekanan terjadi dari kesebelasan Army dari sisi kiri pertahanan Tunas Betawi. Kita saksikan saudara berlaku sebuah umpan crossing berhasil dipotong dengan baik oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Army, dan kita lihat apakah yang terjadi. Sepak pojok bagi kesebelasan Tunas Betawi. Kita nantikan bersama-sama saudara. Sepak pojok bagi kesebelasan Tunas Betawi akan mereka dapati kesempatan emas untuk bisa mencetak gol penyeimbang ke gawang kesebelasan Army. Kita saksikan Rijal yang akan bersiap melakukan sepak pojok, melakukan sudah, tetapi bola berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Army Leo. Lepaskan umpan berhasil diantisipasi, dan kita lihat pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan Army akan terjadi. Kembali kita lihat lemparan ke dalam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Tunas Betawi. Didapati kesebelasan Army lakukan sudah, kita saksikan berhasil dipotong dengan baik oleh Balau bekerja sama kepada Hafiz berikan umpan kepada rekannya, tetapi kembali berhasil dipotong oleh pemain Army. Peluang kembali terjadi untuk Army. Sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Tunas Betawi. Kembali kita lihat saudara penonton, pemain kesebelasan Army bernomor punggung 12 yang kali disematkan sebagai kapten tim setelah kapten tim utama mereka Tunda ditarik keluar dan digantikan rekan saudaranya. Kita saksikan saudara Farid benar-benar menjadi sosok yang sangat menakutkan dan merepotkan untuk lini pertahanan kesebelasan Tunas Betawi, dan kini kesempatan kesebelasan Army untuk bisa mencetak gol kedua ke gawang kesebelasan Tunas Betawi mereka dapati dalam sebuah eksekusi tembakan bebas dari spot yang sangat efektif untuk bisa mencarikan gol. Kita nantikan saudara penonton tembakan bebas bagi kesebelasan Army. Dua pemain bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas. Kita saksikan Egit dan satu pemain lainnya. Emang boleh sekeren itu. Baik, kembali kita lihat sebuah proses gol yang sangat cantik diletakkan oleh Egit saudara, memanfaatkan sebuah set piece tembakan bebas. Egit berhasil mencetak gol berganda ke gawang kesebelasan. Pak, masternya naikin lagi Pak. Ke gawang dari kesebelasan Tunas Betawi, dan akhirnya membawa kesebelasan
kesebelasan Army menanggar pundi-pundi gol mereka atas sang lawan kesebelasan Tunas Betawi. Kita saksikan bersama-sama bola mati yang dampaknya menjadi sebuah malapetaka bagi kesebelasan Tunas Betawi pada pertandingan kali ini. Sebuah tembakan bebas, sebuah gol berkelas dicetak oleh Egir, pemain yang masuk di babak yang kedua, dan kali kesempatan kesebelasan Tunas Betawi untuk bisa memperkecil defisit gol yang mereka berita atas sang lawan kesebelasan Army mereka dapati dalam sebuah eksekusi tembakan bebas yang juga berada pada spot yang sangat efektif untuk bisa menarikkan gol. Kita nantikan kali ini saudara akankah Dejapu lewat sebuah eksekusi tembakan bebas yang juga kembali didapati kesebelasan Tunas Betawi berhasil mereka konversikan untuk menjadi gol. Mundur beberapa langkah tiga pemain dari kesebelasan Tunas Betawi. Kita saksikan masih melenceng sebuah tembakan bebas yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Tunas Betawi dan akhirnya hanya melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan Army. Di luar dugaan saudara, kita lihat kesebelasan Tunas Betawi dengan nama besarnya, tim spesialis turnamen yang juga sudah melanglang buana di berbagai event turnamen yang dilangsungkan di kawasan Jabodetabek, berhasil atau sementara tertinggal atas sang lawan kesebelasan Army, anak rantau Minang. Dua gol yang bersarang dengan proses yang sangat cantik dicetak oleh dua pemain kesebelasan Army, dan kali ini upaya untuk bisa mencetak gol dilakukan Tunas Betawi. Sebuah tembakan keras yang cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Tunas Betawi, tetapi masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Leo, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Army. Baik saudara, kita saksikan bersama-sama tensi pertandingan babak yang kedua sedikit meningkat. Tunas Betawi yang tertinggal 2-0 dan pergantian pemain. Wasit dari kesebelasan Tunas Betawi keluar nomor punggung 7 Bagas, masuk alun nomor 5. Kita lihat perubahan demi perubahan juga coba terus dilakukan kesebelasan Tunas Betawi untuk membuka peruntungan mereka pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bodai yang akan bersiap melakukan terus bekerja sama kepada Rijal. Gagal Rijal melakukan penguasaan bola dan akhirnya alih-alih melakukan penguasaan bola, Rijal justru melakukan sebuah foul committed alias pelanggaran. Tendangan bebas bagi kesebelasan Army akan terjadi. Kita nantikan bersama-sama saudara tembakan bebas trio yang akan bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas. Lakukan sudah angkat bola memasuki di pertakaran kesebelasan Tunas Betawi. Berhasil diantisipasi dengan baik. Terjadi top duel bola udara, kita lihat dimenangkan oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi. Lepaskan umpan memasuki di pertakaran Army. Lalu keras bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang Tunas penjaga gawang Army Leo, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Army. Yang saudara penonton kembali besok pos akan berjumpa dengan kesebelasan Ngabur, salah satu tim kuat dari kawasan Pondok Jati yang dibesut oleh Bos Ojel, yang juga saya yakin akan menurunkan pemain-pemain kenamaan yang akan siap meramaikan jalannya pertandingan besok hari. Dan kali ini kita lihat sebuah gempuran yang dilakukan pemain Army berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Tunas Betawi. Terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan kesebelasan Tunas Betawi. Army kita lihat kiri Tunas Betawi bangun serangan, berhasil dipotong dengan baik oleh Rio. Saudara, sebuah aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Army. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kita lihat saudara Fajar gagal untuk bisa melakukan penguasaan bola dengan baik, dan akhirnya selamat sementara. Ini pertandingan Army datang kembali gempuran dari kesebelasan Tunas Betawi. Dari kaki Balau, masih Balau kepada siapa bola terarah, bebas berikan umpan kepada keempat lihatnya. Kembali kini bola dalam
perkuasaan pemain bertahan kesebelasan Tunas Betawi Hussein dalam bola berikan umpan kepada Padang kepada Hussein, kembali kesalahan dilakukan oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi. Kita saksikan tekanan dilakukan Arbi. Beruntung saja asisten wasit sudah melihat pergerakan yang dilakukan oleh Farid berdiri pada posisi offside dan kartu kuning mubazir kita lihat diberikan oleh wasit bagi pemain kesebelasan Army Farid yang memang tidak mengindahkan instruksi dan tweet dari wasit yang menyatakan dirinya sudah berada pada posisi offside. Yang kita saksikan kartu kuning mubazir saudara didapati oleh pemain kesebelasan Army dan kita saksikan bersama-sama. Hal itu juga sempat didapati oleh Robin Van Persie, striker Arsenal pada saat final Piala Liga Champions tahun 2006 yang lalu, di mana ketika sudah dinyatakan pada posisi offside terus menendang bola, akhirnya wasit menkartu kuning. Kali ini kita lihat hal serupa juga terjadi pada pertandingan kali ini yang saudara kini bola dalam perkuasaan pemain kesebelasan Tunas Betawi menekan dari sisi kiri pertahanan Army. Kini bola dalam perkuasaan Rija. Masih Rija berhasil melewati. Sangat disayangkan sebuah crossing cantik yang dikirimkan oleh Rijal berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Leo dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Army. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali kini Army bangun serangan dari tengah lapangan pertandingan berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Tunas Betawi. Masih terjadi perebutan bola dimenangkan oleh kesebelasan Tunas Betawi. Bangun serangan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Army, lepaskan crossing berbahaya. Gagal kontrol bola yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi berhasil menyelamatkan bola dan pelanggaran. Kartu kuning kembali dihadiahkan oleh sang pengadil dan wasit pergantian pemain untuk kesebelasan Army keluar nomor punggung 19 nomor punggung 10 Adel keluar dari kesebelasan Army, masuk Bikri nomor punggung 19. Baik kita lihat pergantian pemain berikutnya dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan Army dan kali tembakan bebas untuk kesebelasan Tunas Betawi, kesempatan untuk bisa memperkecil defisit gol yang mereka derita. Lakukan sudah melakukan datangnya bola, terjadi perebutan bola dan kita lihat masih sangat disiplin. Lini pertahanan kesebelasan Army menjaga setiap jengkal lini pertahanan mereka dari gempuran yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi. Dan saudara, kini bola dalam pelukan mesra Leo kirim umpan lambung ke seperempat lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola kita lihat dimenangkan kembali oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi yang kembali menunjukkan dominasi permainan mereka atas kesebelasan Army, tetapi ketika berbicara gol mereka sementara menyerang atas Army dengan skor 2-0. Dan kali ini tekanan dilakukan kesebelasan Tunas Betawi memaksimalkan lebar lapangan berikan kepada gol, memberikan pemain kesebelasan Tunas Betawi lainnya masih Bodai mengejar satu pemain Bodai saudara, Bodai berikan umpan kepada Rijal yang dicari, tetapi bola terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Army. Lemparan ke dalam kita lihat bagi kesebelasan Tunas Betawi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Army lakukan sudah berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Army. Kita lihat kembali datang tekanan Hafiz dari second line bekerja sama kepada rekannya saudara. Kita saksikan kembali kiri kesebelasan Tunas Betawi bangun serangan kombinasi 1-2 Rijal berhasil melepaskan diri berbahaya terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Army. Terjadi dilakukan Army. Saudara penonton terlalu keras, bola bergulir keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini melakukan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Tunas Betawi. Sudah dilakukan kembali sebuah umpan panjang dikirimkan terjadi perebutan bola udara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Tunas Betawi, menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Army, maju melesat kita saksikan terjadi perebutan bola sering
mampukah? Tetapi kembali masih sangat disiplin. Penampilan disiplin ini pertakaran arti yang menjadi kunci keberhasilan sementara mereka living atas lawan kesempatan Tunas Betawi pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan dari sebuah tembakan beberapa penjuru bagi kesempatan Tunas Betawi berhasil diantisipasi. Bola yang kembali bertampil habis lepaskan tendangan. Oh saudara, bukan masalah bagi penjaga gawang kesempatan Army Leo. Dan terdefinisi bukan kesempatan Army bagi masa tidak saksikan saudara penonton pemain dari kesempatan Army tetapi kurang cermat umpan kiriman yang dilepaskan pemain dari kesebelasan Army. Dan kini bola dalam kekuasaan pemain Tunas Betawi dari kaki habis. Meski habis bekerja sama kebalikannya Pagar, terjadi perbuatan bola yang cukup sengit. Dan kini Army berbalik merekam berhasil diamankan oleh Kalau bekerja sama kepala hijau yang kini berpindah operasi, tetapi terbaca meskipun akhirnya bola jatuh di kaki pemain Tunas Betawi kembali dari kaki hijau. Saudara penonton, terlalu tajam sebuah umpan kiriman yang dilepaskan oleh Rijal dan akhirnya bola kembali berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Army Leo. Cuaca dingin yang berbanding terbalik di atas karpet stadion Gajah Hitam. Berburuan tiket ke putaran kedua AGC Cup yang kedua tahun 2023, sementara mengantarkan Army dalam pole position dengan keunggulan 2-0 yang mereka dapati atas lawan kesebelasan Tunas Betawi. Dan kali ini usaha tanpa kenalan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi yang setidaknya berusaha untuk memperkecil kedudukan, mereka lakukan sebuah umpan terobosan mampukan bola dikuasai oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi Borai, tetapi kembali berhasil diamankan. Fikri bekerja sama kepada kompaknya kembalikan ketik dilakukan kesebelasan Army berhasil dipotong oleh Mul bekerja sama kebalikannya tidak masih terjadi perebutan bola yang sangat sengit dan akhirnya perebutan bola sengit berbuntut dengan kuatnya bola melingkarkan lapangan. Mul kini bekerja sama kepada Borai kepada Imo tidak mau ambil resiko. Pemain bertahan dari kesebelasan Army, bola dibuang keluar melingkarkan lapangan pertandingan. Keuntungan dan kesempatan berikutnya yang sudah tidak terhitung banyaknya bagi kesebelasan Tunas Betawi untuk menghentikan ancaman dan juga ke gawang kesebelasan Army. Kembali kiri Imo, masih Imo berikan umpan kepada Borai dalam bola kepada tombak yang kita saksikan saudara, datang support Mul kepada Borai kembali. Apa yang terjadi? Sebuah kerjasama yang gagal dilakukan oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi. Dan inilah sepak bola saudara, nama besar kesebelasan Tunas Betawi yang kembali saya katakan sudah malang melintang, tetapi bukan masalah bagi kesebelasan Army. Di luar dugaan dua gol cantik dicetak oleh dua pemain kesebelasan Army yang sementara mengantarkan kesebelasan Army memimpin atas sang lawan kesebelasan Tunas Betawi. Kembali kini dari kaki habis, masih bola dalam perbasan pemain kesebelasan Tunas Betawi memaksimalkan lebar lapangan, tetapi asisten wasit melihat pergerakan pemain kesebelasan Tunas Betawi sudah berdiri pada posisi offside dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan Tunas Betawi. Tendangan bebas bagi kesebelasan Army Leo yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Penampilan yang juga sangat ciami diperagakan oleh penjaga gawang kesebelasan Army pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita nantikan Leo lakukan sudah angkat bola ke seperempat lapangan pertandingan. Kembali kini bola dalam kekuasaan Mul, masih Mul bekerja sama kepada kompaknya. Terjadi perebutan bola, kita saksikan dimenangkan pemain kesebelasan Army tempat menyelesaikan offside. Saudara penonton
penonton, kita lihat malapetaka kembali semakin menghampiri kesebelasan Tunas Betawi pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan yang kita lihat saudara penonton, masih ada protes tetapi kepada para pemain mohon untuk berbesar hati dan menjaga sportivitas. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak bisa diganggu juga. Kita nantikan bersama-sama protes yang tentunya sedikit banyak akan bertambah tiap-tiap pertandingan dan akan merugikan kesebelasan Tunas Betawi yang masih dalam situasi tertinggal. Dan wasit pergantian pemain kesebelasan Almi Fadil keluar nomor punggung 9, Fadil dari kesebelasan Almi keluar nomor punggung 9, masuk David nomor punggung 6. Fadil dari kesebelasan Almi keluar nomor punggung 9, masuk David nomor punggung 6. Berikutnya dari kesebelasan Tunas Betawi, Bodai keluar nomor punggung 86, Bodai keluar nomor punggung 86 dan masuk Oum nomor punggung 09. Bodai dari kesebelasan Tunas Betawi keluar, masuk Oum nomor punggung 09. Baik saudara, apa yang terjadi? Protes keras yang dilakukan pemain kesebelasan Tunas Betawi membuat wasit terpaksa harus kartu kuning pemain kesebelasan Tunas Betawi. Sang kapten tim kita lihat. Kartu merah saudara, kartu merah tanpa diberikan wasit kepada pemain kesebelasan Tunas Betawi setelah melakukan protes berlebih. Dan juga kita lihat bersama-sama saudara, apakah yang terjadi, kita lihat saudara penonton, sudah pemain kesebelasan Tunas Betawi sudah ya, hijau sudah tenang, supporter Tunas Betawi untuk tenang, supporter Tunas Betawi untuk tenang. Mundur. Penonton Tunas Betawi tenang. Penonton Tunas Betawi tenang. Penonton Tunas Betawi tenang. Akhirnya mundur. Ya. Ya, wasit memutuskan untuk melihat VAR. Sementara Rijal tampaknya harus manggil terlebih dahulu. Ada yang mundur, awas. Nggak bisa lihat ya. Wasit juga satu.
Oh, sekarang mau jam 9 gitu. Iya. Tadi juga percuma ya. Ya, setelah melihat Army yang memang nampaknya sudah terjebak pada posisi offside, pergerakan yang dilakukan oleh Aki. Sementara kita lihat saudara penonton, sementara kerugian juga sepertinya harus dibayar dengan harga yang sangat amat mahal bagi kesebelasan Tunas Betawi. Protes keras dan protes berlebihan dilakukan oleh Rijal membuat dirinya terpaksa harus ditaruh merah. 14 sama dimakan mati kagak dimakan berapa mati. Mungkin itulah nasib yang sedang menghampiri kesebelasan Tunas Betawi. Gol yang dianulir tetapi harus dibayar dengan harga yang sangat amat mahal dengan dikartu merahnya seorang Rijal. Di dalam tiga saudara penonton minus satu pemain kesebelasan Tunas Betawi dan juga dalam situasi tertinggal 2-0 atas lawannya kesebelasan Army pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita nantikan bersama-sama ini lemparan ke dalam terjadi sudah dilakukan bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Tunas Betawi. Pelanggaran terjadi saudara dan kini pertandingan bebas bagi kesebelasan Tunas Betawi. Tidak akan terjadi dari seperempat lapangan permainan kesebelasan Army. Kita nantikan bersama-sama free bagi kesebelasan akan terjadi. Persiapan akan dilakukan oleh Kodai yang akan melakukan tembakan dampaknya pemain kesebelasan Army Tunas Betawi lainnya, tapi lakukan sudah berbahaya terjadi ke mulut diri pertahanan kesebelasan Army berhasil diantisipasi dengan baik. Gagal untuk bisa mengemban misinya mencetak gol ketiga segala kesebelasan Tunas Betawi. Kali pergerakan yang dilakukannya terlepas dari jebakan offside, tetapi Farid gagal untuk mengeksekusi peluang yang dimilikinya dan akhirnya selamat sementara. Ini pertahanan kesebelasan Tunas Betawi. Jatuh tertimpa tangga. Kita lihat Tunas Betawi juga pada pertandingan babak yang kedua ini mengalami situasi yang sangat rumit di tengah ketertinggalan 2-0 yang mereka derita. Mereka harus bermain dengan 10 orang pemain dan kali ini sepak pojok bagi kesebelasan Army akan terjadi. Mungkin beberapa alasan pemain kesebelasan Army berhasil diantisipasi, datang support dari second line, terjadi perebutan bola yang sangat sengit dan kita lihat perebutan bola yang berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Army. Kita hentikan bersama-sama saudara sudah melakukan kelautin dan kini bola dari kaki Aki, masih Aki. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Aki terhadap pemain dari kesebelasan Tunas Betawi. Pertandingan bebas terhadap penonton kita lihat bagi kesebelasan Tunas Betawi sudah melakukan penguasaan bola dari seperempat lapangan permainan. Sebuah skill cantik dipertontonkan pemain kesebelasan Tunas Betawi. Kita lihat merekam dari sisi kanan pertahanan Army. Masih pemain kesebelasan Tunas Betawi bangun serangan. Kita saksikan saudara berhasil diantisipasi oleh pemain pertahanan Army. Kembali kiri kaki menterori pertahanan kesebelasan Tunas Betawi. Terjadi perebutan bola Fajar, lepaskan umpan terobosan, tetapi dua bek tengah dari kesebelasan Army benar-benar tampil sangat disiplin pada pertandingan kali ini dan kini tekanan baik dilakukan dan wasit pergantian pemain kesebelasan Army keluar nomor punggung 7 Aki. Oh saudara, Aki dari keluar dan masuk kiri nomor punggung 14.
Aki dari kesebelasan Army keluar nomor punggung 7, Masud Fajri nomor punggung 14. Kita nantikan perbuatan dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan Army, di mana kuota pergantian pemain yang dimaksimalkan mereka. Aki, pemain yang sangat berbahaya, sempat mencetak gol tetapi dianulir, tetapi aksi Aki membuat kesebelasan Tunas Betawi kini harus bermain dengan 10 orang pemain. Dan kembali kini ada kesempatan bagi kesebelasan Army bisa menuju bola, dan kita lihat terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Tunas Betawi. Menekan dari sisi kiri pertahanan Army, ada perebutan bola yang kembali bertujuan dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan Tunas Betawi. Lepaskan crossing berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Army. Babak yang kedua terus bergulir dan sudah memasuki menit ke-9 saudara. 2-0 kedudukan kesebelasan Army nampak sudah menginjakkan satu kaki mereka ke putaran kedua untuk turnamen ABC Cup yang kedua tahun 2023. Kita nantikan akankah ada kejutan yang akan terjadi pada pertandingan kali ini. Sementara Army kembali mendapatkan kesempatan, semakin nyaman para pemain kesebelasan Army melakukan tekanan ketika sang lawan sudah dengan satu pemain, dan kali ini terjadi duel bola udara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Army. Pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Cuaca di stadion Gajah Hitam semakin sore terasa semakin dingin, tetapi kita lihat jalannya pertandingan babak yang kedua terus bergulir. Beberapa kartu kuning bahkan satu kartu merah sudah dikibarkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Dan kita lihat dari kesebelasan Tunas Betawi, namun serangan dari seperempat lapangan pertandingan bekerja sama berikan kepada keempat timnya. Masih kini kesebelasan Tunas Betawi dari Jaki Imo, masih Imo berikan umpan, berhasil diantisipasi serangan dari melakukan awal terlalu lama mengambil keputusan. Padahal beberapa pemain kesebelasan Army sudah membuka ruang gerak untuk bisa menuju dialirkan umpan, tetapi pemain kesebelasan Army dapat terkesan terlalu lama dan tidak berusaha untuk melakukan sebuah aksi tolong. Berarti dikuasai pemain kesebelasan Tunas Betawi, berhasil diantisipasi. Terjadi perebutan bola dari Jaki Fajri, masih baru lepaskan umpan kepada Hafiz, masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Dan kita lihat saudara penonton kesebelasan Tunas Betawi mereka lagi-lagi ketika melakukan tekanan, para pemain kesebelasan Tunas Betawi seperti lupa di mana gawang kesebelasan Army berada, di mana treble akan kali mereka lakukan dan juga mereka perbuat ketika memasuki kotak penalti kesebelasan Army. Dan kini kesempatan kesebelasan Tunas Betawi untuk bisa memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua. Mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tembakan bebas. Kalau yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, kita nantikan bersama-sama mundur beberapa langkah. Kalau bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas berbahaya, kita nantikan tuan bagi kesebelasan Tunas Betawi untuk memperkecil kedudukan. Juga penjaga gawang Army penampilannya seperti apotek tutup pada pertandingan kali ini. Akan ada obatnya. Kita lihat saudara penampilan Ciamik yang juga membuat kesebelasan Army berhasil sementara ini 2-0 atas lawannya kesebelasan Tunas Betawi. Baik saudara, masih tanpa kelaluan para pemain kesebelasan Tunas Betawi melakukan tekanan kali dari seperempat lapangan permainan kesebelasan Army, memaksimalkan lebar lapangan, berhasil antisipasi kembali pola permainan counter-attack dilakukan kesebelasan Army, lepaskan umpan membuat pertahanan Tunas Betawi terlempar
Usman Dadang tetapi terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Tunas Betawi. Sepak pojok dari kesebelasan Army sudah dilakukan kosong lompong tetapi gagal tembakan spekulasi dan kini counter attack dilakukan kesebelasan Tunas Betawi dari tengah lapangan pertandingan. Pulang kembali bagi Tunas Betawi. Dan kini sisa dua masalah klasik yang menghampiri kesebelasan Tunas Betawi yang sementara membuat mereka tertinggal 2-0 atas lawan kesebelasan Army pada pertandingan kali ini. Baik, drama yang sangat luar biasa terjadi di putaran pertama ABC Cup yang kedua tahun 2023 dan kembali kebetulan dari kesebelasan Army ini kita lihat bersama-sama berbahaya terus mendekat datang support dari second line. Kita saksikan saudara penonton pemain kesebelasan Army Edit yang berhasil mencetak gol cantik pada pertandingan kali ini lewat sebuah eksekusi tembakan bebas, tetapi percobaannya masih menyamping. Dan kembali ketegasan sang pengadil berbicara pada pertandingan kali ini, kartu kuning atau apakah, kita nantikan saudara penonton diberikan wasit bagi pemain kesebelasan Army setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain kesebelasan Tunas Betawi. Selain rintik-rintik hujan air, hujan kartu juga terjadi pada pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama-sama. Tembakan bebas sudah dilakukan mewakili dalam perkuasaan pemain kesebelasan Tunas Betawi. Kombinasi yang cukup baik berhasil diantisipasi. Serangan balik dilakukan awal kita lawan 3. Kali kita saksikan berbahaya. Hussein keluar dari mulut gawang untuk mengamankan gawang kesebelasan Tunas Betawi. Kedua kembali dilakukan Tunas Betawi. Kita saksikan berbahaya. Beliau kembali menjadi palang pintu yang sangat disiplin pada pertandingan kali ini dan menyelamatkan sementara gawang kesebelasan Army. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tunas Betawi sudah dilakukan. Kita saksikan mereka memberi pertakaran Army mewakili dalam penguasaan pemain mereka bahwa bekerja sama berikan kepada rekannya. Berbahaya Hakim lagi dan terus mendekatkan ya. Akhirnya saudara penonton masih ada apotik yang buka di mana Leo yang akhirnya kita saksikan saudara penonton gagal mengantisipasi sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Hafiz. Keras-kerasnya batu karang jika ditetesi air terus-menerus maka akan berubah. Mungkin itu juga perkata yang tepat menggambarkan di pertakaran kesebelasan Army pada pertandingan kali ini. Kita saksikan saudara menantang gempuran bertubi-tubi yang dilakukan kesebelasan Tunas Betawi. Akhirnya tembakan keras Hafiz membuat seorang Leo menyerah dan akhirnya melewatkan perlawanan gawangnya direndur oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi tersebut. Dan kita lihat drama terjadi di penghujung laga babak yang kedua di mana kita saksikan Tunas Betawi yang mengalami defisit satu pemain. Kita saksikan berhasil memperkecil kedudukan. Akankah drama akan terjadi di penghujung laga babak yang kedua untuk kedua kesebelasan yang bertanding? Kita lihat ini kesebelasan Tunas Betawi dalam serangan berjalan pertandingan hari masih masa. Antisipasi yang cukup baik dilakukan pemain bertahan Army dan kini Army berbalik berkandang ke lapangan pertandingan melebar ke sisi kanan
Betawi berbahaya. Terlalu terburu-buru diantisipasi oleh pemain kesebelasan Tunas Betawi. Jatuh kembali diganti pemain kesebelasan Army. Terjadi perebutan bola. Kita diganti dengan pemain Army. Sebuah inisiatif yang cukup baik dilepaskan oleh Gadang, memaksimalkan berjaga gawang Tunas Betawi yang sudah maju, dan kita lihat semakin terlihat penonton yang ada di tribun stadion Gadang. Ya, saudara penonton, akhirnya babak yang kedua sudah diturunkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Drama yang sangat luar biasa. 3 gol terjadi ke gawang dari kedua kesebelasan. Army 2, Tunas Betawi 1. Hujan kartu kuning bahkan kartu merah juga terpaksa harus diberikan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Dan inilah pertandingan yang sangat dramatis dimenangkan kesebelasan Army dengan skor 2-1. Dan terima kasih atas partisipasi kesebelasan Tunas Betawi dan selamat untuk kesebelasan Army yang berhasil melaju ke putaran kedua. Saya bertugas dulu ini dari harapan Anda. Kita jumpa besok antara kesebelasan Pos bertanding berhadapan dengan kesebelasan Abu. Selamat sore dan salam sepak bola.